Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmira Azhara dengan NIM 0531472229 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 2 dari mata kuliah analisis dan visualisasi data. Jadi, pada soal tugas tutorial 2 ini, kita diminta untuk melakukan regresi linear sederhana dengan langkah-langkah yang ada di berikut. Ini ada yang A, menggunakan plot histogram untuk mengecek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Nah, untuk nomor yang A, ini sudah saya buat. Jadi yang pertama-tama aku pakai Post-it Cloud untuk program A-nya. Lalu kita di sini upload file yang Excel itu. Yang Excel itu kita upload ke sini. Lalu langsung aja kita bikin sintaksnya ya pada A. Ini untuk yang A kita diminta untuk membuat histogram. Jadi di sini hist, kemudian data buka kurung data, terus kebahagiaan, koma, terus di bawahnya kita shift plus enter sama dengan histogram variabel kebahagiaan, koma, xlab sama dengan tingkat kebahagiaan, koma, untuk colornya saya pakai sky blue dan bordernya memakai warna putih. Lalu setelah di enter, nanti hasilnya akan seperti ini histogram. Histogram variabel kebahagiaan. Ini untuk judulnya, dan ini untuk tingkat kebahagiaannya, untuk xlab-nya, ini untuk frekuensinya. Jadi di interpretasinya yaitu histogram ini berdistribusi normal atau tidak. Jadi histogram ini berdasarkan yang sudah terlihat pada tabel ini, histogram menunjukkan normal ya. Jadi karena tidak ada nilai yang terlalu ekstrim atau diagram batangnya juga tidak terlalu tinggi dan tidak ada juga penyusutan yang terlalu ekstrim gitu. Jadi histogram di sini mempunyai nilai yang normal gitu. Lalu untuk nomor 2 itu ada scatter plot untuk mengecek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan yang linear. Nah, untuk membuat scatter plot, kita menggunakan fungsi ini plot, kemudian buka kurung data pendapatan dan data kebahagiaan. Kemudian di bawahnya ada main sama dengan scatter plot pendapatan versus kebahagiaan. Kemudian X-lab-nya pendapatan dan Y-lab-nya kebahagiaan. Jadi ini X-lab itu sumbu X dan Y-lab ini sumbu Y gitu. Untuk colornya saya pilih warna blue. Dan hasilnya nanti setelah kita enter, dia akan keranding seperti gambar seperti ini. Dan interpretasinya yaitu hasilnya akan positif ya. Hasilnya di sini bisa dilihat positif. Karena titiknya ini menunjukkan arah yang meningkat dari kiri dan ke kanan. Bagian bawah ini adalah pendapatan dan sebelah kiri ini adalah kebahagiaan. Semakin tinggi pendapatan, maka akan semakin tinggi juga tingkat kebahagiaannya. Jadi hubungan linear ini menunjukkan arah yang positif. Lalu untuk yang C, lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Untuk regresi linear sederhananya, kita menggunakan fungsi model ya. Model dan ini buka kurung, terus LM, kebahagiaan, strip pendapatan, kemudian datanya ini sama dengan data. Nah, setelah di enter, nanti akan muncul plot seperti ini. Nah, ini menunjukkan tingkat yang normal ya di sini, dan di sini kita
klik juga summary atau modelnya biar dia keluar data seperti ini. Nilai minimalnya adalah segini nih, nilai tengah atau rata-rata, dan ini nilai maksimalnya dari pendapatannya. Kemudian intercept-nya di sini, kebahagiaan, kalau pendapatannya 0, kemungkinan kebahagiaannya juga berada di angka 0,29 gitu. Itu artinya normal berdasarkan data yang sudah ada. Karena di sini kita lihat eh, tidak ada selisih yang terlalu jauh, jadi dia tetap di angka yang masih normal gitu ya. Nah, ini seperti ini. Dia angkanya dari bawah akan menaik ke atas seperti ini, sesuai dengan data yang ada di sini. Nah, ini juga dia ada di garis tengah ya. Ini di garis eh, 1 lurus sampai dengan 1 juga gitu. Jadi dia menunjukkan stabilitas yang normal, tidak ada tingkat yang terlalu tinggi, ekstrim, atau tidak ada juga tingkat yang terlalu rendah gitu. Oke. Dan untuk selanjutnya, itu kita diminta untuk menggunakan perintah plot untuk cek homoskedastisitas dan menginterpretasikannya. Untuk mengecek homoskedastisitas, kita menggunakan fungsi plot seperti ini. Ini plot ya. Kemudian kita enter, nanti dia akan muncul hit return to si next plot. Kemudian kita enter aja. Kita enter aja. Nah, maka dia hasilnya akan seperti ini. Ini dia homoskedastisitasnya. Tentang sebarannya ini, di mana kemungkinannya ada. Jadi kita homoskedastisitas itu untuk mengecek penyebarannya itu apakah dia ada kesalahan dalam prediksinya. Besarnya kesalahan prediksi ini dari semua nilai variabel yang telah ada di data tersebut. Jadi di sini nilainya normal atau kemungkinan kesalahan prediksinya itu kecil. Kalau pendapatannya rendah, kemudian ada error kayak misalkan eh, lebih kecil kebahagiaannya dari pendapatan, itu kemungkinan homoskedastisitasnya tidak tercapai. Jadi kalau misalkan di dalam angka 0 ini, si nilai kebahagiaan, ya, itu di atas dari pendapatan, itu maka homoskedastisitasnya dia tercapai. Jadi di sini normal, karena penyebarannya rata ya. Ini rata dari sini, kemudian di sini lebih banyak, kemudian di sini lebih banyak juga, gitu kan. Nah, jadi karena di sini dia rata nilainya, penyebarannya rata, maka dia berada di antara titik 0, kemudian lurus, mempunyai garis lurus seperti ini. Jadi dia tidak ada yang terlalu ekstrim juga. Yang kedua juga dari rendah, dia menuju ke tingkat yang lebih tinggi, dan itu adalah hal yang normal. Itu untuk homoskedastisitasnya. Kemudian untuk nomor selanjutnya, itu nomor 5 ya, visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, kita diminta untuk membuat plot datanya, poin pada grafiknya. Kemudian yang kedua, kita disuruh menambahkan garis regresi linearnya. Kemudian yang ketiga, kita diminta untuk menambahkan persamaan untuk garis linearnya dan diminta untuk beri judul, label sesuai dengan sumbu X dan sumbu Y gitu. Jadi yang pertama itu kita diminta untuk kita tampilkan dulu ya ininya, grafiknya ya. Grafiknya kita pakai GGScatter, kemudian buka tutup data, X pendapatan, Y kebahagiaan, add lainnya, kemudian kalau internet true, kemudian color curve-nya true, color method-nya person, kemudian X lab-nya pendapatan, Y lab-nya kebahagiaan. Hasilnya akan seperti ini.
Nah, ini dia untuk hasil ggScatter-nya atau grafik untuk nomor 5. Kita ini nomor 5 sudah menunjukkan yang A ya, kita sudah menunjukkan hasil plotnya. Kemudian yang B, kita diminta untuk menambahkan garis regresi linearnya pada data tadi. Seperti ini garis lurus nih. Ini garis lurusnya seperti ini. Titik hitam itu nilai individunya. Dan garis ini adalah garis linearnya. Tingkat kepercayaannya itu positif karena konfidensi daripada interval dia ini naik ya, dari turun, kemudian dari turun ke kiri, kemudian naik seperti ini ke kanan, ke arah kanan. Jadi ini bernilai positif seperti itu. Kemudian yang C diminta untuk tambahkan persamaan garis linear. Persamaan linearnya itu jadi eh, di sini kan nilai interceptnya ya atau kebahagiaannya itu 20906 ya kan. Kemudian kita tambahkan nih. Jadi dari pendapatannya yaitu 71239. Jadi setiap peningkatan satu pada pada pendapatan maka akan meningkatkan juga nilai kebahagiaannya gitu. Ini menunjukkan berarti sekitar 70% variasi dari pendapatan ini dapat mempengaruhi kebahagiaan pada data yang telah ada gitu. Jadi semakin tinggi pendapatan, maka akan semakin tinggi juga kebahagiaannya, seperti itu. Lalu kita di sini ya diminta untuk memberikan judul. Judulnya hubungan pendapatan. Jadi di sini judulnya hubungan pendapatan, ya kan, pada sumbu X dan kebahagiaan pada sumbu Y. Yang vertikal ini adalah kebahagiaan, ini adalah sumbu Y, dan yang horizontal ini merupakan pendapatan atau yang bisa juga disebut dengan sumbu X. Seperti itu. Eh, jadi sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.